Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Dimas Alfarizi dengan NIM 6705201072. Nah, di sini saya dari kelas D3 TT 4402. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih teman-teman tentang modul 6 yang berjudul Digital Modulation. Oke, pertama-tama kita harus tahu nih tujuan dari modul ini apa. Nah, tujuan dari modul ini yang pertama kita itu harus memahami dan mengerti konsep dasar MATLAB seperti biasa ya teman-teman. Karena kita menggunakan MATLAB, jadi kita harus memahami konsepnya. Nah, yang kedua, memahami dan mengerti penggunaan tools pada MATLAB supaya enak teman-teman menggunakan MATLAB-nya. Terus kita juga harus tak paham, saling mengerti juga sama pembuatan GUI pada MATLAB. Nah, yang keempat ini kita harus memahami dan mengerti konsep dari ASK. Apa itu ASK? Amplitude Shift Keying. Nah, terus yang kelima, tujuan yang terakhir itu memahami dan mengerti bentuk keluaran dari sinyal modulasi dan demulasinya. Nah, demulasi ASK. Oke. Nah, kan kita ini mau praktek, jadi kita harus punya alat dan bahannya, teman-teman. Yang pertama itu kita harus punya laptop dan sama software MATLAB. Oke, sebelum ke praktikumnya, kita harus ke teorinya dulu supaya kita tahu nih apa yang kita praktikumkan. Oke, kita pertama itu kita harus tahu modulasi digital itu apa, teman-teman. Modulasi digital itu merupakan proses penumpangan sinyal digital ke sinyal pembawa atau yang bisa kita bilang carrier. Nah, modulasi digital ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang mengubah karakteristik dan sifat gelombang dan sifat gelombang pembawa. Oke. Dia itu membawanya kayak bentuk aslinya teman-teman, jadi kayak hampir mirip seperti yang aslinya tapi tidak mirip. Memiliki ciri-cirinya itu dari bit kosong atau bit 1 yang ada dalam kandungannya. Terus eh, kita mengamati modelnya carrier itu, kita bisa mengetahui urutan bitnya disertai clocknya atau timing atau sinkronisasinya melalui proses modulasi digital. Sinyal-sinyal digital seperti tingkatan dapat dikirim ke penerima. Oke, ini ada jenis-jenis modulasi digital. Yang pertama itu ada ASK yang seperti tadi yang saya sebutkan, itu ASK amplitude shift keying. Nah, yang kedua itu ada FSK, yaitu frekuensi shift keying. Yang keempat ada phase shift keying. Nah, kita akan bahas dulu nih, karena kita bakal praktikum punya ASK, jadi kita bahas ASK ya teman-teman. Nah, ASK itu adalah bentuk modulasi digital paling sederhana, di mana sinyal carrier-nya dimodulasikan berdasarkan amplitude sinyal digital. Nah, modulasi ASK ini tingkat amplitudenya itu dapat digunakan untuk mewakili logika biner 0 dan 1. Nah, sinyal pembawa dapat dianalogikan on atau off, teman-teman. Nah, dalam sinyal termodulasi, logika 0 itu diwakili oleh tidak ada sinyal carrier, sehingga bisa diberikan tanda off. Nah, sedangkan yang logika 1 diwakilkan oleh adanya sinyal carrier, sehingga memberikan tanda on. Nah, selanjutnya demulasi. Demulasi ASK itu sinyal yang termodulasi pada sinyal penerima ASK dikalikan dengan sinyal pembawa yang dihasilkan oleh generator pembawa output. Nah, generator pembawa output berasal dari
multilinear. Nah, array yang terdiri dari frekuensi tinggi dan rendah. Komponen output ini kemudian diintegrasikan teman-teman dengan balok integrator dan dilalui oleh blok komparator atau pembanding. Nah, blok pembanding mengendalikan data digital dengan membandingkan nilai threshold dengan sinyal terintegrasi. Nah, teman-teman, kalian tuh harus mengetahui juga keuntungan dari ASK dan kerugian dari ASK. Keuntungan dari ASK itu yang pertama, dia digunakan secara luas untuk terestrialnya, komersial. Nah, jadi dia luasnya itu untuk terestrial komersialnya saja. Terus yang kedua, dapat digunakan untuk aplikasi satelit terbatas. Nah, terus yang kerugiannya apa saja? Ada dua juga, teman-teman. Hanya digunakan di daerah dekat saja, menentukan level acuan cukup sulit. Nah, teman-teman kita juga harus tahu nih. Nah, itu tadi kerugian dan keuntungannya. Nah, teman-teman juga harus tahu nih diagram konstelasi ASK. Nah, untuk ASK ini kita hanya menggunakan beberapa sumbu fasa. Nah, oleh karena itu dua titik harus pada sumbu X dan biner 0 memiliki amplitudo 0 volt. Biner 1 memiliki amplitudo 1 volt. Misalnya nih titiknya itu di sebelah sini, terus ini buat yang 0, terus buat yang benar 1 di sebelah sini. Jadi kayak diagram seperti biasanya. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Kita seperti biasa buka dulu teman-teman MATLAB-nya, terus kita ketikkan di situ GUI, widget, lalu kita ambil di situ static text dulu buat judul atasnya, lalu kita ambil edit text buat di bawahnya, kasih 8 buat kuncinya. Udah kita buat 8. Nah, kita buat push button. Nah, push button itu ada 5, 2 di kiri, 1 di tengah, dan 2 di kanan. Nah, setiap di bawahnya push button nanti kita sediakan akses. Nah, kita ambil akses, kita bentuk kotak seperti biasa teman-teman. Kalau udah kita seperti biasa kita ganti namanya push buttonnya semua sesuai yang di modul. Terus klik kanan, terus kita view callbar, terus pilih callbar, terus kita masukkan codingannya sesuai yang diperintahkan. Kalau sudah semua dimasukkan, kita langsung ke run simulasinya. Kita run simulasinya, terus masukkan nih teman-teman codingan yang disuruh. Nah, kalau yang disuruh itu 0110011010. Nah, kalau udah terus nanti tinggal diklik aja teman-teman seperti biasa push buttonnya. Terus nanti bakal muncul grafiknya di masing-masing aksesnya. Nah, kalau udah muncul semua, berarti itu sudah selesai teman-teman praktikum kali ini. Nah, sangat mudah kan teman-teman buat praktikum kali ini. Nah, untuk praktikum kali ini cukup sekian ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat kritik dan sarannya tidak ada ya dari aku.